Ya, maka dalam konteks penersangkaan, dia sudah layak waktu itu jadi tersangka secara hukum, gitu, karena diduga kuat memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain, bahwa orang lain bisa diuntungkan itu secara wajar asal tidak melawan hukum kan memang boleh. Tidak melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara. 3 unsur itu korupsi. Maka dia waktu itu saya katakan tersangka. Tetapi itu kan melawan hukum, merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain. Itu namanya dalam hukum pidana itu actus reus, perbuatan yang tampak. Nah, di dalam hukum ada syarat lain. Untuk bisa dihukum sesudah jadi tersangka, harus dibuktikan dulu bahwa dia punya niat jahat, mens rea. Ya. Nah, kalau tidak punya niat jahat, meskipun itu ada semua, itu tidak bisa dihukum. Sangat prinsip tuh di dalam hukum pidana. Tidak bisa orang itu dihukum kalau tidak melakukan kesalahan. Tidak bisa orang dipidana kalau tidak ada mens rea. Meskipun orang misalnya terbukti membunuh orang, tapi tidak ada mens rea, itu tidak bisa dihukum. Niat jahat itu ukurannya 4. Satu, dia punya maksud untuk itu. Untuk mengambil itu, untuk ambil keuntungan, punya maksud. Itu purpose istilahnya. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa itu akan merugikan dan itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, dia ceroboh. Yang keempat, dia lalai. Kalau 4 ini terjadi, maka sudah terbukti dia punya mens rea. Nah, ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. Tidak ada bahwa dia punya niat tuh dari mana, wong dia diperintah oleh atasan. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah. Dalam ini presiden dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Menjalankan perintah dan kemudian dia memerintahkan lagi ke bawah kan? Ke BUMN yang ada di lingkungan TNI waktu itu, antara lain kan. Dia aja yang kemudian di lapangan melakukan. Nah, oleh sebab itu, saya kemudian ketika dia jadi tersangka dulu, kita bicara di sini. Kalau unsur untuk jadi tersangka terpenuhi, tapi sekarang sesudah vonis, saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Saya harus berani mengatakan salah. Karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan, masih dinyatakan minta ke pengadilan tinggi, Pak Hakim tolong nih batalkan, ini salah ini putusan ini. Oleh sebab itu kita berhak sekarang menyatakan salah putusan itu. Selama hidup rasanya tidak pernah membela atau menyalahkan hakim ketika menghukum koruptor. Tidak pernah saya. Baru kali ini saya mengatakan ini saya harus bela karena soal hukum. Harus bela meskipun ini kasus korupsi saya diajak oleh siapapun jadi saksi, jadi apa. Nggak mau, lebih mendukung malah putusan hakim yang galak kepada koruptor itu saya selalu mendukung. Tapi kali ini enggak, menurut saya rasa keadilan kita terancam kalau pengadilan bekerja seperti ini.